لكل خير دافع لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ
كل عاصٍ أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجاء من ذاك خائر واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Allah yang maha suci tidak engkau syukuri Islam agama murni tidak engkau hormati lama hidup di dunia sehat afiat jaya ya asyik berfoya-foya مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم engkau sudahlah terang bukan hewan binatang
binatang, kasujud sembahyang, kau terjang yang dilarang, arak minuman keras, dipandang baik pantas, bercampur gaul bebas, tak malu sungguh puas. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Aurat anggota badan rela jadi tontonan, sengaja aku bukakan, terlihat panjang jalan, lupakan hari nanti yang engkau sudah pasti akan jumpai mati, hari janji tertutup. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Saat itu melihat nasib dirinya sesat, buah yang diperkuat, alasan amal jahat, rantai peluh yang besar, menyala dan berkobar, sangat dahsyat dan besar. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Sama ini bacaannya nih, kita tandain kemarin. Ahlan wa sahlan. Sama itu tuh, kemarin tuh. Sekarang wa idatu final abdul kafiru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idatu final al-abdul kafiru. Qala lahu al-qabru la marhaban wala ahlan wala sahlan amma innaka kunta amma innaka kunta la abghada man yamshi ala zahri ilayya fa idha awlaytuka al-yawma wasirta ilayya fasatara sun'i bika ayataimu al-qabru alayhi hatta takhtalifa adla'uhu. Qala fa'ashara an-nabiyyu alayhi salatu wassalamu bi asabi'ihi fa'adkhala ba'daha fi ba'din thumma qala yuqayyidu Allahu sab'ina taniban law anna wahidan minha nufikha fil ardi ma ambatat syai'an ma baqiyatid dunya fayanhashuhu wa yakhdushuhu hatta yufda bihi ila al-hisabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal qabru rawdatun min riyadil jannati aw hufratun min hufarin nirani. Hukiya an Abi Bakrin al-Ismaili bi isnadihi an Uthmana ibn Affana radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana idza usifat indahu an-naru lam yakun yabki wa idza usifat al-qiyamatu lam yakun yabki wa idza usifa al-qabru kana yabki. Faqila lahu ma hadha ya amiral mu'minin faqala inni idza kuntu fin nari kuntu ma'an nasi wa idza kuntu fil qiyamati kuntu ma'an nasi wa idza kuntu fil qabri kuntu wahidan lam yakun ma'i ahadun fil qabri minan nasi wa anna iftah al-qabri ma'a Israfila alaihi salamu wa huwa yaftahuhu yawm al-qiyamati wa kana yaqulu man kanat ad-dunya sijnahu kana al-qabru jannatahu wa man kanat ad-dunya jannatahu kana al-qabru mahbasahu wa man kanat al-hayatu ad-dunya qaydahu fa innal mauta itlaquhu wa man taraka nasibahu fid dunya istawfahu bil uqba wa kana yaqulu khairun nasi man taraka ad-dunya qabla an tatrukahu wa arda rabbahu qabla an yalqahu wa
وعمر قبره قبل أن يدخله. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza dufinal abdul kafiru. Kalau seandainya seorang hamba yang kafir, kafir artinya bukan muslim ya, orang yang Tuhannya bukan Allah Taala, orang yang Tuhannya bukan Allah Taala tuh, bukan juga bernabi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuhannya topekong, Tuhannya motor, Tuhannya mobil, Tuhannya duit, tuh begitu tuh. Tuhannya tanah. Kalau kita kan enggak, kita kan Tuhannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Semua tuh. Jadi bukan duit yang bikin kita kaya, tapi siapa? Allah. Bukan bos yang bikin kita kaya, tapi siapa? Allah. Jadi semuanya Allah. Semua sebab doang, peraturan doang. Ente lapar, kan mesti apa? Mesti makan. Nggak bisa nggak makan. Bisa nggak makan? Nggak bisa. Bagi hari. Jadi kemudian saya senampan miliar. Sini bismillah. Otaknya kagak. Gong sehat gong. Kok kelihatan lagi. Ada cara-cara depan. Iya, kita kan begitu. Yang bikin kenyang Allah, yang bikin hilang dahaga Allah, yang bikin manfaat Allah. Nggak ada kecuali hanya kepada siapa? Allah semua. La ilaha illallah tuh. Kalau kita masih mantap, kita punya tauhid demikian tuh. Jadi nggak ada semua. Kita pacaran sebab doang kan. Kalau nggak pacaran kita nggak punya bini kan. Bisa ada orang punya bini nggak pakai PDKT? Bisa nggak? Nggak bisa kecuali aku. Dia langsung tuh berawal langsung berlatih. Ih mau deh gong. Bukan teman kesian. Paling panjang abis hari yang mulai agung ntar. Tadi udah amat itu. Jadi gitu ya. Jadi semua yang kita punya, semua kita yakin hanya kepada Allah doang tuh. Nggak bisa. Nggak lepas dari Allah nggak bisa. Semua. Orang dahriyah enggak. Ateis tuh. Orang ateis kagak. Dia bilang sekarang kami kaya, waktunya kaya. Sekarang kami miskin, waktunya apa? Miskin. Jadi tidak terkait dengan siapa? Dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu. Nggak ada sama sekali itu. Kalau kita kan kagak. Orang ateis kalah dengan ulama kita, kalah. Dengan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah kalah. Lagi ketemu dengan Imam Abu Hanifah, kata orang ateis, wahai Tuhan Imam Abu Hanifah, kami ingin berdebat kepada engkau. Kalau engkau masih yakin Tuhan kau adalah Allah Ta'ala, kami ingin berdebat. Di mana? Sebuah tempat dekat sungai. Ya baik. Tentuin hari-harinya tuh. Imam Abu Hanifah datang terlambat. Ditungguin orang ateis nih, tungguin. Orang kumpul semua, sekampung dikumpulin semua. Ini orang ateis pengen mempermalukan siapa? Imam Abu Hanifah rahimahullah. Depan orang kampung yang banyak tuh. Yang Imam Abu Hanifah yakin Tuhannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin. Orang kampung gak sama demikian nih. Ini orang ateis pengen jatuhin seorang ulama di depan orang kampung semua. Sudah tentuin harinya. Kemudian orang udah ngumpul semua, orang ateis berjam-jam ditungguin, Imam Abu Hanifah nggak apa? Nggak tiba-tiba ada datang tuh, kata yang ateis nih, dia takut berdebat dengan saya tuh, dia takut berdebat dengan saya. Udah lama sekitar berjam-jam, baru datang Imam Abu Hanifah tuh, menggunakan sampan eretan ya, perahu yang terbuat dari apa tuh? Dari bambu tuh begitu. Kata Imam Abu Hanifah, tadi pengen nyebrang ke sungai, tapi nggak ada sampan. Tahu-tahunya ada bambu yang banyak jatuh. Jadi sampan. Kata ateis ini, katanya ateis, mana mungkin sampan bisa apa? Jadi sendiri begitu. Mana mungkin ada sampan bisa apa? Jadi sendiri itu. Kata Imam Abu Hanifah tadi demikian ya. Tadi saya pengen nyebrang, nggak ada apa tadi? Nggak ada sampan. Tahu-tahu ada apa tadi? Ada bambu yang banyak, terus membuat jadi apa? Sampan. Kata orang ateis, mana mungkin ada
sampan tanpa ada yang apa? Membuat. Langsung depan orang kampung sekampung yang banyak, yang sangat banyak, kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, kalau sampan saja tidak mungkin tidak ada yang apa? Yang buat, apalagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Langsung kalah tuh. Makanya kita ya, punya tauhid tadi apa? Kalimatnya la ilaha illallah. Jadi semua sebab doang. Kita lapar, makan, sebabnya doang. Yang bikin kenyang siapa? Allah. Kita haus, kita minum air putih, hilang hausnya, sebab doang air putih. Yang bikin hilang haus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada terlepas dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas orang kafir dipendam, dikubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lahul qabru. Kuburan ngomong, ya Allah, kubur bisa apa itu? Bisa bicara kuburan. Ini pasti, bukannya hal yang dibilang dongeng, bukan. Pasti kuburan bisa apa? Bisa bicara, bisa ngomong. La marhaban, wala ahlan, wala sahlan. Gak disambut orang kafir. La marhaban, wala ahlan, wala sahlan. Kemarin kan kalau orang mukmin yang dipendam, ahlan, marhaban, ahlan, wa sahlan. Sunnah ini itu kalau ada teman yang datang, sunnah bilang kalimat apa tadi? Marhaban, ahlan, wa sahlan tuh. Sunnah demikian tuh. Teman ente datang, kawan ente datang, setelah datang WhatsApp ke rumah ente, sebut dengan kalimat tadi, marhaban, wa ahlan, wa sahlan tuh. Biar dia nggak punya duit tetap marhaban, wa ahlan. Dari jauh dia lagi deh. Usahain gue ini kan. Dari jauh marhaban. Begini ya, bukan begini. Jadi nggak boleh gitu ya, nggak boleh sekalipun siapapun yang datang ke rumah kita, sekalipun dia orang susah, orang kampung, tetap kita mesti apa tuh? Mesti hormati, mesti sambut dia dengan kalimat tadi, marhaban, wa ahlan, lagi perawan, marhaban. Perawan, jauh nih, dari jauh nih, yang wangi ketahuan nih, wangi perawan. Kan kalau wangi itu begitu wanginya. Enak. Kalau Ariel minyak wangi sekarang dari sirsak. Sirsak. Kesak mah bersirsak. Sirsak. Sebelum dipakai itu pasti pakai, nggak pakai lagi dah. Sama Ariel. Bisa hancur. Dulu aneh pakai minyak wangi sirsak kan itu teman gitu tuh. Aneh campur tuh yang beli di mana? Condet tuh aneh campur tuh. Pas dia pakai, anak-anak pakai, wah ketahuan menunya sama Ariel, nggak ada sakit Ariel lagi. Takut nanti perawan ngetarain nih jangan wangi Ariel nih. Pas ade pakai, duduk aja saat bu Ariel. Kan setan. Kan jangan di setan semua. Yang perawan yang mampu setan semua. Nah gitu ya, jadi sunnah kita ngucapin kalimat tadi apa? Marhaban, wa ahlan, sahlan. Tuh, kuburan sampai ngomong begitu tuh. Kalau orang mukmin yang meninggal dunia diucapin kalimat marhaban, wa ahlan, wa sahlan. Kalau orang kafir dipendam diucapin kalimat la marhaban, wa la ahlan, wa la sahlan. Allah mengerikan. Amma innaka kunta la abghadha man yamshi ala zahri ilayya. Ya Allah, dekat kuburan nih kata engkau kepada orang kafir. Ketahuilah bahwasanya engkau ini adalah makhluk Allah yang paling aku benci, yang berjalan di atas punggung aku. Orang kafir adalah orang yang kata kuburan, engkau adalah orang yang paling apa? Makhluk Allah yang paling aku benci, yang berjalan di atas apa? Punggung aku. Ya Allah. Jadi kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, alhamdulillah ya. Jalan kita nginjak penunggungnya bumi ridho sama kita. Karena kita siapa? Mukmin, hambanya Allah, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir demikian, makhluk yang paling Allah, yang paling bumi benci lah orang kafir. Cuma kita nggak boleh benci orang kafir, nggak boleh ya, tetap tuh, tetap. Apa namanya? Tetangga ada yang kafir, tetap mesti diapain? Dihormati. Yang kafir nggak boleh diganggu, nggak boleh. Harus diapain tuh? Harus dihormati. Faida Allah itu kali yauma, kata kuburan nih. Apabila aku dekatkan kau pada hari ini, pasti dihormati.
wasirta ilayya, dan engkau berada kepada aku, udah kembali kepada aku, fasatara sun'i bika, engkau akan lihat apa yang aku perbuat untuk engkau. Nah, kemarin kalau orang yang mukmin dari mana apa? Kuburannya langsung apa kemarin tuh? Langsung diperluas tuh, langsung menjadi taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, langsung dibukain pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir bagaimana? Fayalta'imul qabru alaihi, kuburan langsung rapat, langsung gini nggak rapat tuh, tuh gitu tuh, yalta'im namanya itu. Jadi begini tuh, diapain tuh? Digencet tuh orang kafir. Hatta takhtalifa adla'uhu, sampai berantakan tulang-tulang rusuknya. Pas masuk tuh orang kafir, kuburan berarti bilang kalimat tadi, la marhaban, wala ahlan, wala sahlan. Engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci, yang berjalan di atas punggung aku. Langsung kuburan apa tadi itu? Langsung kencet sampai tulang rusuknya berantakan. Astagfirullah ini. Qala fa'asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi asabihi fa adkhala ba'daha fi ba'din. Nabi memberikan isyarat, begini kata Nabi ini. Tuh. Kan sangat mengerikan tuh. Orang kafir masuk, kuburan langsung apa? Kencet kayak begini tuh. Tuh. Ente pernah nggak lihat tuh? Pernah lihat mesin yang gede, mesin yang buat ngancur mesin, mobil segala macam. Kan begitu. Plek tuh begitu tuh. Orang kafir masuk langsung diapain? Langsung digencet. Makanya ente lihat tulang. Kalau orang kafir kan nggak ada yang rapi. Nggak ada yang rapi kan? Pasti nyatu nggak? Nyatu. Itu bukan kanal gumur sih soalnya. Suka lihat kan di Bandung Bulu kalau ada tulang orang tuh. Kan tulang orang suka begini, nyatu, bukan dimisah, bukan. Kan kalau di kuburan bisa tuh, pala di atas, badan di tengah, kemudian tulang pinggang di tengah, kemudian kaki di bawah tuh, begitu. Nanti kalau sudah masuk, langsung apa tuh? Langsung nyatu tuh, begitu tuh. Karena tadi apa tadi? Kuburan tadi apa tuh? Dia gencet tuh orang kafir tuh, demikian tuh. Makanya Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Jadi sampai begitu ya. Pas orang kafir masuk, langsung kuburan tadi apa? Langsung gencet sampai tulang rusuk ini orang kafir berantakan seluruhnya. Kata Rasulullah SAW, itu seperti ini itu. Kayak begini tuh. Beliau memasukkan jarinya sebagian kepada sebagian lagi. Allah mengerikan. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fayuqayyidullahu sab'ina taniban, maka Allah langsung mendatangkan 70 taniban, sejenis pohon yang mengerikan dalam kubur. Law anna wahidan minha nufikha fil ardi ma ambatat syai'an ma baqiyatid dunya. Kalau satu pohon tadi yang jumlahnya 70 tadi dipenuhi di alam permukaan dunia ini, maka tidak akan tumbuh apapun yang di dunia ini selama dunia masih ada. Kalau ini pohon Allah taruh di mana? Di dunia, di bumi sekarang nih, maka satu pohon gak bakal apa? Gak bakal tumbuh. Ya Allah, mengerikan tuh pohon. Tapi tadi Allah taruh satu kubur orang kafir 70 pohon yang demikian yang disebut dengan taniban tuh. Satu orang kafir Allah taruh 70 tadi pohon yang demikian tuh. Kalau seandainya ini pohon satu saja taruh di permukaan bumi, maka tidak akan apa? Tidak akan tumbuh semua pohon di alam dunia ini. Fayanhashuhu wa yakhnushuhu hatta yufdha bihi al hisabi. Maka kemudian ini pohon tugasnya apa? Tugasnya pertama dia menggigit, yang kedua mengoyak-ngoyak tubuh ini orang kafir. Allah, ini pohon tugasnya Allah kasih tugas menggigit dan apa tadi? Mengoyak-ngoyak tubuh daripada orang kafir. Nanti bisa bayangin tuh siksaan Allah buat orang kafir. Hatta yufdha bihi al hisab, sampai nanti Allah bawa dia ke hisab. Nanti kita semua bakal hisab Allah. Bakal semua diapakan? Dihisab oleh Allah semua nanti kita. Bakal dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal kita bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal qabru rawdatun min riyadil jannati aw hufratun min hufarin nirani. Sesungguhnya kuburan adalah satu taman dari taman-taman surga atau satu jurang daripada
jurang-jurang api neraka. Jadi kuburan itu bisa menjadi raudhah min riyadil jannah atau menjadi hufrah min hufaril niran. Tuh, demikian ya Allah, mengerikan. Jadi kuburan itu bisa menjadi taman surga, bisa menjadi jurang api neraka. Hukiya dihikayatkan. An Abi Bakrin al-Ismaili bi isnadihi an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dihikayatkan dari Sayyidina Imam Abu Bakar al-Ismaili radhiyallahu taala anhu dengan sanadnya sampai kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, annahu kana idza wusifat indahu naru. Sayyidina Utsman kalau disifatin, diceritain tentang neraka, lam yakun ya begi, beliau nangis. Sayyidina Utsman bin Affan kalau orang ceritain tentang neraka, beliau tidak apa? Tidak nangis. Wa idza wusifatil qiyamatu lam yakun ya begi. Kalau ada orang cerita tentang hari kiamat, beliau pun sama, nggak apa? Nggak nangis. Kalau ada orang datang kepada beliau cerita tentang neraka, maka beliau tidak menangis. Kalau ada orang datang kepada beliau cerita tentang apa tadi? Hari kiamat, beliau tidak apa? Tidak akan menangis. Tapi wa idza wusifal qabru kana yabki. Kalau disifatkan, diceritain tentang kuburan, beliau pasti apa? Beliau pasti nangis. Ada apa itu, kan? Kalau diceritain tentang neraka nggak nangis, tentang hari kiamat nggak nangis, tapi pas kuburan beliau apa? Langsung nangis beliau. Faqila lahu, maka langsung ditanya oleh sahabat yang lainnya, ma hada ya amirul mu'minina, kenapa engkau wahai Sayyidina Utsman Affan, kenapa demikian? Kok sampai demikian? Kalau diceritain tentang neraka nggak nangis, tentang hari kiamat nggak nangis, pas tentang kuburan langsung apa? Langsung nangis. Pokoknya kata beliau apa? Ini idza kuntu fin nari kuntu ma'an nasi. Aku kalau di neraka bersama orang lain banyak, tuh gitu. Kalau di neraka bersama orang lain banyak. Wa idza kuntu fil qiyamati kuntu ma'an nasi. Kalau aku lagi menghadapi hari kiamat, aku juga bersama orang lain yang sangat banyak. Hari kiamat kan banyak orang tuh, semua makhluk Allah akan mengalami apa? Hari kiamat. Jadi kalau lagi di neraka, maka bersama orang yang sangat banyak. Kalau dia pada waktu hari kiamat juga sama bersama orang-orang yang sangat banyak. Tapi wa idza kuntu fil khabri kuntu wahidan. Kalau aku di kuburan, aku apa? Sendirian. Tuh. Kalau di neraka bersama orang banyak, kalau menghadapi hari kiamat bersama orang banyak, tapi kalau di kuburan adalah sendirian. Kuntu wahidan. Lam yakun ma'i ahadun fil qabri minan nasi. Nggak ada satu orang pun yang nemenin aku. Kita punya bini cakep, punya suami ganteng, kita mati, bini kita mau ketemu kita di kuburan? Nggak mau. Pasti dia apa? Pasti dia pulang. Semua pulang semua. Anak yang ganteng, anak yang pintar, anak yang cantik segala macam. Kita mati di kuburan, nggak ada pun nemenin. Pasti pada apa? Pada pulang semua. Sendirian doang. Tuh saya apa demikian ya. Kalau diceritain tentang neraka, beliau tidak menangis. Tentang hari kiamat, beliau tidak menangis. Pas kuburan langsung beliau apa? Langsung beliau menangis. Kata beliau demikian. Kalau di neraka banyak orang, pada hari kiamat juga banyak orang. Di kuburan sendirian. Lam yakun ma'i ahadun fil qabri minan nasi. Wa anna miftahal qabri ma'a Israfil alaihissalam wa huwa yaftahuhu yawmal qiyamati. Dan kunci daripada kuburan itu dipegang oleh malaikat Israfil alaihissalam, dan beliaulah yang membukanya nanti pada hari kiamat. Jadi kuburan itu kuncinya dipegang oleh malaikat Israfil tuh, dan beliau nanti yang bakal buka kuburan nanti pada pas hari kiamat terjadi. Jadi kunci kuburan dipegang oleh malaikat Israfil alaihissalam, dan beliaulah malaikat yang apa tadi? Yang akan membuka kuburan nanti pada hari kiamat. Wa kana yaqulu, malaikat Israfil bilang, man kana fid dunya sijnahu. Ini penting nih. Orang yang dunia sebagai penjara dia. Kita kan di dunia penjara kita. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum haram, ada hukum makruh, ada hukum mubah. Nah kan kita di penjara ada Allah nih. Amin hukum semua nih. Hukum wajib sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kan demikian. Wajib puasa apa lagi? Puasa Ramadan, wajib zakat fitrah, wajib zakat mal, wajib haji, kan demikian tuh. Ada kewajiban yang lain lagi tuh. Kemudian apa lagi? Hukum apa lagi? Hukum sunnah tuh. Apalagi kemudian
haram, kemudian makruh, kemudian mubah. 5 itu. Yang pertama tadi apa? Wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh. Yang kelima mubah tuh. Kita kan dikurung Allah dengan hukum itu semua itu. Nggak lepas kita semua dari itu. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum haram, ada hukum makruh, ada hukum mubah. Itu kan berarti penjara kita tuh. Kita nggak bisa keluar dari itu. Pengen berzina boleh nggak? Nggak boleh. Penjara kita nggak boleh itu. Mabok nggak boleh. Pengen judi nggak boleh. Pengen mencuri nggak boleh. Itu hukum yang penjara kita tuh. Maka dibilang demikian. Orang yang dunia adalah tempat penjara dia, kana qabru al-jannatahu, kana al-qabru jannatahu. Maka adalah kuburan sebagai apanya? Surganya tuh. Orang mukmin atau mukminah, muslim atau muslimah yang alam dunia sebagai tempat tadi apa? Penjara dia. Kita pengen zina nggak boleh, pengen mabok nggak boleh, pengen judi nggak boleh, pengen nyuri nggak boleh. Itu kan penjara tadi tuh. Wajib apa? Sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang maghrib, sembahyang asar, sembahyang isya, wajib semua itu. Wajib zakat fitrah, wajib zakat mal, kan penjara semua itu. Dikungkung di penjara dengan apa tadi? Dengan 5 hukum tadi. Hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh, hukum mubah tuh. Jadi orang yang dunia sebagai tempat penjaranya, maka kuburan sebagai apa tadi? Surganya tuh. Wa man kanatid dunya jannatahu. Orang yang dunia sebagai surganya. Bebas dia tuh. Mau bergaul bebas, mau berzina, mau judi, mau mabuk bebas. Pokoknya dunia sebagai apa? Sebagai surganya. Dia mau maling, ngebunuh, terserah dia itu urusannya dia. Nggak ada kaitan dengan hukum dia. Pokoknya dia bebas di alam dunia. Seluruh dunia sebagai tadi apa? Surganya dia. Karena qabru wahbasahu. Maka kuburan akan menjadi tempat penjara dia tuh. Jadi orang yang dunianya sebagai surganya, maka kuburan sebagai apa? Penjaranya dia. Ulang lagi ya. Orang yang dunianya sebagai penjaranya, maka kuburan sebagai surganya. Yang kedua tadi, orang yang dunia sebagai surganya, maka kuburan adalah sebagai tempat penjaranya. Wa man kanatil hayatud dunya qaidahu. Orang yang kehidupan dunia sebagai ikatanannya. Orang yang kehidupan dunia sebagai ikatannya. Fa innal mauta itlaquhu. Maka sungguhnya kematianlah kebebasannya. Kan dunia kita diikat nih. Dengan apa diikatnya? Dengan hukum tadi, dengan hukum wajib, dengan hukum sunnah, dengan hukum haram, dengan hukum makruh, dengan hukum mubah. Kita kan diikat tuh. Gak usah kemana-mana kita tuh. Wajib sembahyang subuh, wajib sembahyang zuhur, wajib sembahyang asar, wajib sembahyang maghrib, wajib sembahyang isya. Nggak bisa kemana gitu tuh. Diikat dengan itu hukum, dengan hukum wajib, dengan hukum sunnah, dengan hukum haram, dengan hukum makruh, dengan hukum mubah. Nggak bisa kemana-mana tuh. Orang yang kehidupan dunia adalah qaidahu, ikatannya dia. Fa innal mauta itlaquhu, kematianlah kebebasannya. Bebas baru pas mati itu. Baru dia bisa nggak sembahyang, bisa nggak puasa Ramadan, bisa nggak zakat tuh. Demikian baru bebas tuh, karena di alam dunia kehidupannya sebagai tadi apa? Sebagai ikatannya. Pas dia mati, maka kematian adalah sebagai kebebasannya. Wa man taraka nasibahu fid dunya. Orang yang meninggalkan bagiannya daripada dunia, istaufahu fil ukhbah, maka dia akan penuhinya nanti di alam akhirat. Ditinggalkan bagian daripada dunia. Kan dunia sebentar kita. Bagian dari dunia apa aja udah kita tinggalin tuh. Maka dia akan memenuhi nanti pada waktu dia kembali ke negeri akhirat. Wa kana yaqulu, dan beliau berkata, khairun nasi man taraka dunya qabla an tatrukahu. Sebaik-sebaik orang adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Tuh demikian tuh. Orang yang terbaik adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia apa? Meninggalkannya. Kayak sekarang kita kan lagi di dunia. Kan asik kalau malam begini apa? Tidur, istirahat, kan dunia semua tuh. Istirahat, tidur, lihat TV, lihat handphone segala macam, itu kan dunia semua. Tapi kita tinggalin semua itu. Untuk apa tuh? Untuk kehidupan akhirat. Tuh demikian ya.
orang yang tadi kata malaikat Israfil, khairun nasi man taraka dunya qabla an tatrukahu. Orang yang terbaik adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Wa arda rabbahu qabla an yalqahu, dan dia membuat redha Allah sebelum dia berjumpa dengan Allah. Pertama tadi, orang yang terbaik adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Yang kedua, membuat redha Allah sebelum dia menjumpai Allah. Yang ketiga, wa ammara qabrahu qabla an yadkhulahu, dia memakmurkan kuburannya sebelum dia masukinya. Tuh, tiga hal tuh. Yang pertama tadi, orang yang terbaik, orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Yang kedua, orang yang membuat redha Allah sebelum dia berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, orang yang makmurkan kuburannya sebelum dia memasukinya. Itu merupakan khairun nas. Orang yang apa tuh? Orang yang terbaik, orang yang terbaik, orang yang terbaik ada malaikat Israfil alaihi salam. Baca. Mandi. Baca ada kira. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله وعتمدي فبدنيا يا
ucapan malaikat Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, man kana fid dunya sijnahu kana al-qabru jannatahu. Orang yang dunia sebagai penjaranya, maka kubur sebagai surga. Pertama tuh ya. Jadi orang yang menjadikan dunia sebagai tempat penjaranya, maka kuburannya akan menjadi surganya itu. Ente maknanya sama ya, gitu ya. Ini kalau ente menjadikan dunia sebagai penjara ente, nggak boleh judi, nggak boleh mabok, nggak boleh bohong, nggak boleh nyuri, nggak boleh berzina, kan penjara itu semua tuh. Ente mesti melakukan kewajiban ente kepada Allah Ta'ala. Wajib sembahyang subuh, wajib sembahyang zuhur, wajib sembahyang asar, wajib sembahyang maghrib, wajib sembahyang isya, wajib puasa Ramadan, kan demikian tuh. Nah orang yang demikian, kata Maka Salaf tadi, orang yang menjadikan kuburannya dunia sebagai penjaranya, maka adalah kuburan sebagai surganya. Yang kedua tadi, waman kanatid dunya jannatahu, orang yang menjadikan dunia sebagai surganya. Siapa itu? Orang yang ingkar kepada Allah, orang kafir, orang mukmin yang berbuat maksiat kepada Allah. Jadi dunia nggak ada hukum buat dia, bebas dia tuh, bebas berzina, bebas judi, bebas mabuk, bebas mencuri. Kan dunia jadi siapa tuh? Jadi surganya dia. Maka nanti kanal qabru mahbasahu, kuburan sebagai tempat apa? Tempat penjara dia. Sebaliknya ya. Jadi pertama dari orang yang dunia adalah penjaranya, maka kuburan akan menjadi surganya. Yang kedua, orang yang dunia sebagai surganya, maka kuburan akan menjadi tempat penjaranya. Yang ketiga, wa man kanatil hayatud dunya qaidahu, orang yang kehidupan dunia sebagai ikatannya, kehidupan dunia sebagai ikatannya. Di dunia terikat dengan hukum tadi, dengan hukum wajib, dengan hukum sunnah, dengan hukum haram, dengan hukum makruh, dengan mubah. Diikat dia tuh. Kan gak kemana-mana kalau diikat. Orang yang kehidupan dunia adalah ikatan dia tuh. Jadi dunia dia nggak bebas. Diikat dengan hukum Allah tuh dia. Pengen mabuk, nggak boleh. Hukum Allah melarang. Pengen zina, nggak boleh. Pengen judi, nggak boleh. Diikat sama hukum Allah tuh selama hidup di alam apa? Di alam dunia. Kita kan nggak bebas. Ente mana kan sama, bebas aja deh. Kita nggak bebas, ada aturan semua tuh. Pengen berzina, nggak boleh, Allah melarang. Pengen judi, Allah melarang. Pengen nyuri, Allah melarang. Takut kita bukan ada polisi, bukan nama siapa? Allah kita takutnya tuh. Makanya orang yang muslim dan muslimah akan tunduk dengan pertama Allah, dengan Rasulullah, yang ketiga dengan apa? Dengan pemerintah, kan demikian. Orang udah pasti kalau dia muslim dan muslimah pasti bakal taat kepada siapa? Pemerintah, udah pasti itu. Pertama taat kepada Allah, kedua taat kepada Rasulullah, yang ketiga taat kepada pemerintah, udah pasti itu. Kenapa demikian? Karena takutnya dia bukan kepada makhluk, kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang kehidupan dunia tadi sebagai apa? Tempat ikatan dia, diikat dia dengan semua hukum Allah. Maka fa innal mauta itlaquhu, kematian akan menjadi apa? Kebebasannya. Pas mati bebas baru tuh dia tuh dari hukum tersebut, bebas udah terlepas semua tuh. Nah itu demikian tuh kata malaikat tadi siapa? Israfil. Ulang ya, tadi yang pertama orang yang dunia sebagai penjaranya, maka kuburan sebagai surganya. Yang kedua, orang yang dunia sebagai surganya, maka kubur akan menjadi penjaranya. Yang ketiga, orang yang kehidupan dunia mengikatnya, maka kematian akan menjadi apa? Kebebasannya. Kemudian yang keempat, wa man taraka nasibahu fid dunya, orang yang meninggalkan bagiannya di dunia, istaufahu fil uqbah. Ente punya duit nih, sisihin zakat, mal, ada sedekah. Itu kan namanya apa tuh? Ente udah apa tuh? Udah apa tadi tuh? Sudah meninggalkan bagian daripada apa? Dunia. Nanti bakal ada pahalanya tuh. Wih, ini pahala sedekah, ini pahala zakat, ini pahala infak. Kok ini pahala tuh begitu demikian ya. Jadi duit yang kita punya, harta yang kita punya, kita apa itu? Sisihin buat urusan apa? Urusan akhirat tuh demikian. Kata mereka diselamatkan yang keempat tadi, orang yang adalah dia meninggalkan bagian dari dunia, maka dia akan apa? Memenuhi nanti di negeri akhirat. Kemudian kata mereka diselamatkan, khairun nasi man taraka dunya qabla an tatrukahu.
Orang yang terbaik, orang yang meninggalkan dunia sebelum apa? Dunia meninggalkannya. Pertama tuh, orang yang terbaik, orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya tuh. Paling terbaik demikian tuh. Kita subuh kan enaknya tidur, kan demikian. Subuh enaknya apa? Tinggalin tempat tidur, tinggalin kasur, kita bangun sembahyang subuh, kan demikian tuh. Tinggalin dunia buat apa tuh? Sebelum dunia apa? Meninggalkannya tuh. Yang kedua, wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Dia bikin redha Allah sebelum dia berjumpa dengan Allah. Bikin redha Allah gimana? Sekarang tuh kita jalanin semua yang Allah perintah, yang Nabi perintah, jauhin semua yang apa? Yang Allah larang, yang Nabi apa? Yang Nabi larang tuh. Itu demi apa? Itu merupakan arda rabbahu qabla an yalqahu. Membuat redha Allah sebelum berjumpa dengan Allah. Jadi manusia terbaik yang pertama tadi apa? Orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia. Yang kedua, orang yang membuat ridha Allah sebelum dia berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, wa ammara qabrahu qabla an yadkhulahu. Dia makmurkan kuburannya sebelum dia apa? Memasukinya. Kuburan dengan amal saleh itu. Kita apa? Makmurin dengan apa? Dengan amal saleh. Kita bikin makmur, kita punya kuburan dengan amal saleh. Baca Quran, baca Ratibul Aqtas, baca Ratibul Haddad, berbagi harta kita, berbagi ilmu kita, kan demikian tuh. Itu namanya apa? Ammara qabrahu qabla an yadkhulahu. Jadi ulang lagi, orang yang terbaik yang pertama, orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Yang kedua, membuat ridha Allah sebelum dia berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, memakmurkan kuburannya sebelum dia memasukinya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina